Upaya membawa misi perdamaian atas konflik Rusia-Ukraina telah dimulai oleh Presiden Jokowi setelah bertemu empat mata dengan Presiden Zelensky. Saat ini Presiden Jokowi telah tiba di Rusia dan akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Apakah peluang resolusi perdamaian Ukraina-Rusia dapat diwujudkan? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Dino Patijalal, Ketua Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) dan juga mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat. Pak Dino, selamat malam di Jakarta. Terima kasih, selamat malam Reinhard dari Boston. Oke, terima kasih sudah bergabung langsung dari Boston, Pak Dino. Dan juga ada Prof. Yudi Krisnandi, mantan Dubes RI untuk Ukraina. Prof. Yudi, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas Reinhard dan selamat pagi waktu Boston untuk Mas Dino Patijalal, sahabat saya. Baik, kita menarik untuk melihat rangkaian pertemuan agenda Presiden Jokowi yang sudah selesai di Ukraina dan sekarang sudah tiba di Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Saya ke Prof. Yudi terlebih dahulu. Prof. Yudi, Anda mencermati tentu seperti apa kemarin peristiwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga Presiden Zelensky. Apa yang Anda lihat dari pertemuan tersebut dan bagaimana Anda melihat upaya Presiden Jokowi untuk bisa membawa pesan perdamaian atau misi perdamaian bagi kedua negara? Saya melihat pertemuan kemarin cukup akrab ya, dan juga Presiden Zelensky beserta jajaran pemerintahan yang menyambut Presiden Jokowi sangat hospitality, ya, sangat hangat, sangat terbuka, ya, gesturnya juga sangat terlihat begitu bersahabat, ya. Dan juga kita sudah bisa menduga apa-apa saja yang disampaikan oleh Presiden Zelensky kepada Presiden Jokowi, sebagaimana kita mengikuti semua wacana-wacana yang dikemukakan Presiden Zelensky di dalam berbagai forum-forum internasional. Namun persoalannya itu bukan berada di Ukraina, karena Ukraina ini merupakan korban dari agresi yang dilakukan oleh Rusia. Dari awal dia memang tidak menghendaki adanya peperangan seperti ini. Jadi pesan perdamaian yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dan direpresentasikan oleh Presiden Jokowi sebetulnya diarahkan kepada Rusia. Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina ini untuk menegaskan komitmen persahabatan dan solidaritas kemanusiaan dari bangsa Indonesia, bahwa kita sangat memahami penderitaan yang sekarang dirasakan oleh rakyat Ukraina. Yang lebih dari 6,8 juta jiwa sudah mengungsi. Lalu kemudian di tengah kunjungan Presiden Jokowi kemarin tanggal 29, masih ada penyerangan dan pengeboman terhadap fasilitas sipil di kota Kremenchuk yang menewaskan lebih dari 20 orang. Tentu ini sangat kita sayangkan, sangat kita sesalkan, tetapi sekaligus ini menunjukkan kepada Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri dan para delegasi yang ada, bahwa serangan-serangan Rusia ini ya telah merusak tatanan kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Ukraina. Kedatangan Presiden Republik Indonesia menegaskan dukungan terhadap proses perdamaian dunia, dukungan kepada persahabatan antar kedua negara, dan juga memberikan signal sebenarnya bahwa Indonesia berada di dalam semangat perjuangan Ukraina untuk mempertahankan kedaulatannya dan juga untuk menegaskan posisinya sebagai sebuah negara yang merdeka. Jadi pesan perdamaian lebih ditujukan kepada Rusia dibandingkan kepada Ukraina. Baik, Prof. Dari mana Anda melihat kedatangan Presiden Jokowi membawa sinyal bahwa Indonesia berada dalam perjuangan bersama dengan Ukraina? Karena begini juga, Prof. Dari hasil wawancara kami misalnya dengan Dubes Ukraine di sini begitu ya, ada ekspektasi yang lebih yang kemudian diharapkan seharusnya Indonesia bisa lebih tegas menyatakan perang atau meminta Rusia untuk menghentikan invasi. Jadi kunjungan ini Anda tidak melihat hanya sekedar simbolik saja, Prof?
Kunjungan ini memang bisa dilihat dari dua sisi ya. Pertama secara simbolik adalah komitmen pemerintah Indonesia untuk menyampaikan solidaritas kemanusiaan dan pesan-pesan perdamaian, anti perang, anti agresi ya, anti pemaksaan kehendak dari satu negara kepada negara lain. Di sisi lain juga untuk menegaskan komitmen persahabatan dan solidaritasnya, dan juga di sudut yang lain adalah peran internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan perang ini dengan membawa pesan dari Presiden Zelensky kepada Vladimir Putin yang saat ini sedang berlangsung di Moskow. Jadi kita melihat dari tataran yang positif bahwa prinsip politik bebas aktif Indonesia ini bukan berarti kita semata-mata netral berada di antara keduanya, tetapi kita menegaskan posisi kita pada nilai-nilai yang universal, pada nilai-nilai kebenaran, dan kebenaran itu dalam konteks hukum internasional adalah penghormatan kepada wilayah dan integritas satu negara yang berdaulat. Dan negara Ukraina adalah negara yang berdaulat yang menjadi korban agresi dari Rusia. Jadi kedatangan kita walaupun kelihatannya simbolik tetapi memiliki sebuah makna bahwa Indonesia ini menegaskan solidaritasnya terhadap penderitaan yang saat ini dialami oleh Ukraina. Itu yang menjadi pesan penting ya, setelah Presiden juga hadir di Jerman lalu ke Ukraina dan membawa pesan itu kembali ke Moskow. Oke, baik, saya ke Pak Dino. Pak Dino, karena yang di Rusia belum terjadi ya, kita masih menunggu seperti apa nanti peristiwanya. Kita coba agak mundur kembali ke Ukraina. Dari pertemuan itu, dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, apakah Anda melihat ini sudah jelas misi yang dibawa oleh Presiden, atau masih abstrakkah, masih belum ada talking point yang jelas, atau bagaimana Pak Dino? Terima kasih, dan pertama saya setuju sekali dengan semua hal yang disampaikan oleh Pak Yudi ya. Jarang-jarang saya setuju 100% dengan semua poin yang disampaikan. Tapi Profesor Yudi memang luar biasa, dan memang benar netralitas itu kita tidak netral ya. Bebas aktif itu tidak berarti kita netral seperti Switzerland misalnya gitu ya. Jadi ada konflik, mereka sama sekali tidak punya pandangan dan tidak berpihak. Kita selalu berpihak pada kebenaran ya, dan selalu melawan kezoliman, dan dalam hal ini Rusia melakukan kezoliman dan kita seharusnya memang mendukung dan mendukung pada Ukraina. Nah, dalam pertemuan dengan Zelensky itu menurut saya yang paling penting, Presiden bisa melihat sendiri apa yang terjadi di Ukraina. Jadi tidak melihat ini sebagai konflik yang jauh yang tidak ada dampaknya pada Indonesia, tapi benar-benar suatu konflik yang memberikan pemberitaan yang luar biasa pada rakyat Ukraina. Nah, apa pesan yang disampaikan oleh Presiden Zelensky untuk diteruskan ke Presiden Putin, itu hanya Presiden Jokowi yang tahu, dan kita lihat aja nanti bagaimana. Tapi yang jelas nanti ketika berhadapan dengan Presiden Putin, di sana itu tantangan paling utamanya, karena Presiden Zelensky tentu semua hal yang disampaikan oleh Jokowi dia akan setuju ya, mengakhiri perang setuju, damai setuju, semuanya setuju, karena dia yang jadi korban kan. Tapi Putin ini sedang gelap mata dia gelap mata karena dia tujuannya, obsesinya adalah menaklukkan militer, memberikan penaklukan militer terhadap Ukraina, apapun resikonya. Dan jangan lupa Presiden Putin beda dari Zelensky dalam arti dia seorang orang punya watak keras, tapi juga watak persuasif. Saya sudah berapa kali bertemu dengan Presiden Putin ya, bukan bertemu langsung tentu sebagai note taker gitu ya di belakang Presiden waktu itu ya. Dan kelihatan memang dia sangat pintar, sangat lihai, articulate ya dalam berargumentasi. Jadi Presiden Jokowi nanti ketemu Presiden Putin benar-benar harus ada pertarungan intelektual gitu. Segala sesuatu yang disampaikan Putin juga harus ada counter argument dan lain sebagainya gitu ya. Tentu secara diplomatis gitu ya. Tapi Pak Yudi itu benar sekali bahwa masalah utamanya bukan Ukraina gitu ya. Semuanya akan Ukraina terima, mengakhiri perang, damai dan segala macam ya. Masalahnya di Putin yang sekarang sedang gelap mata dan obsesinya hanya untuk menaklukkan Ukraina secara militer gitu ya. Jadi kita doakan semoga berhasil lah nanti, dan semoga Presiden, jadi ujian keberaniannya itu bukan dalam
Bukan Ukraina, benar. Ujian keberaniannya adalah menghadapi Putin. Karakter yang begitu keras, apakah presiden juga bisa keras, tapi secara diplomatis gitu ya. Dan tidak menerima semua hal yang dikatakan oleh Putin. Oke, artinya tantangan bagi Presiden Jokowi mungkin agak lebih berat ketika bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Lalu dengan modal yang dimiliki Indonesia, tentu Presiden datang tidak dengan tangan kosong begitu ya, terutama juga Indonesia punya posisi sebagai presidensi G20. Apa yang paling mungkin menurut Anda Pak Dino disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk, karena tadi Presiden sudah mengatakan, meskipun kecil kemungkinan untuk resolusi perdamaian, jadi apa yang paling mungkin sebetulnya dilakukan atau disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam hal ini bertemu dengan Vladimir Putin? Satu misalnya gencatan senjata, tapi udah kandas karena begitu Presiden mendarat di Moskow, Rusia kembali mengebom Ukraina secara besar-besaran. Itu aja udah membuktikan bahwa Presiden Putin tidak mengindahkan misi perdamaian Presiden Jokowi ya. Nah, kedua juga bisa nggak dalam pertemuan nanti mendapatkan penegasan dari Putin bahwa dia tidak akan menggunakan senjata nuklir taktis dalam perang Ukraina. Karena selama ini setiap kali ditanya dia selalu mengelak. Ya, apakah kamu benar-benar tidak akan menggunakan senjata nuklir taktis? Dia selalu menolak, tidak ada jawaban yang jelas gitu ya. Kalau ada penegasan itu kepada Presiden Jokowi, itu suatu hal yang sangat luar biasa dan akan diapresiasi dunia internasional. Dan ketiga juga kalau ada komitmen bahwa Presiden Putin bilang, oke, saya akan menginstruksikan pasukan Rusia untuk tidak melakukan penembakan terhadap sipil dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin dia gengsi ngomong itu ke Barat ya, tapi kalau dikatakan ke Indonesia, nah itu bisa dijadikan suatu hal yang kita bisa pegang nanti ya. Dan kemudian kalau ada penegasan dari Putin bahwa oke, saya sekarang melakukan invasi atau aksi militer terhadap Ukraina, tapi tujuan saya tidak untuk mencaplok Ukraina dan juga tidak untuk melakukan pendudukan militer secara permanen gitu ya. Karena hal ini belum pernah dinyatakan dia ya. Tapi kalau dinyatakan kepada Jokowi, nah ini kemenangan politik yang luar biasa. Tapi kalau ini tidak ada yang dinyatakan, nah seperti yang Anda katakan ya kunjungan ini akan kurang ininya. Iya benar gitu, dan akan sama dengan usaha yang dilakukan Presiden Turki dan juga Sekjen PBB gitu ya. Usaha yang keras dan berjuang mati-matian, tapi pada akhirnya memang si Presiden Putin ini bebel gitu ya, kekeh, udah nggak mau dengerin orang gitu. Karena memang selama ini dia sangat terisolir di Kremlin itu ya. Orang bilang dia terisolir di bunkernya selama COVID ya, dan juga dia banyak dikelilingi oleh orang garis keras militer gitu ya, sehingga tidak rasional lagi pandangannya. Dan semua orang yang menentang dia secara politik ditangkap sama dia gitu. Jadi ini suasana batinnya di Rusia seperti itu gitu ya. Jadi sangat ironis nanti kalau ada orang di tanah air ya, yang mengeluh-ngeluhkan dia gitu. Gimana, itu kan diktator yang totaliter gitu ya. Bagaimana, akan sangat berbeda dengan jati diri bangsa Indonesia gitu. Oke, Prof Yudi, tambahan dari Anda, seberapa berat tantangan Indonesia sekarang Presiden Jokowi ketika tiba di Rusia, dan tadi Pak Dino sudah mengatakan Putin dengan berbagai macam karakter yang kerasnya tadi itu? Tantangan Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pesan-pesannya dan juga untuk mendapatkan satu komitmen dari Presiden Vladimir Putin itu sesuatu yang cukup berat ya. Namun demikian tentunya Kementerian Luar Negeri ya, Ibu Menlu dan jajarannya sudah memberikan short brief profiling bagaimana karakteristik seorang Presiden Rusia Vladimir Putin ya, dan rekam jejaknya, serta pertemuan-pertemuan yang mengawali dilakukannya proses mediasi perdamaian sejak invasi 24 Februari yang lalu. Tadi disampaikan oleh Mas Dino, sudah ada peran yang dilakukan oleh Presiden Tayyip Erdogan, sudah dilakukan juga oleh Sekjen PBB, Macron juga sudah telepon, Jerman sudah telepon, sudah banyak bicara. Nah, dari situ tentunya melalui sebuah proses profiling, Presiden Jokowi sudah memiliki apa saja yang menjadi talking point yang macet dan hal-hal mana saja yang bisa disampaikan kembali menjadi satu penegasan sebagai sebuah sikap dunia pentingnya menciptakan perdamaian. Dan Indonesia sebetulnya mendapatkan momentum yang cukup baik saat ini setelah beberapa kepala negara gagal ya melakukan mediasi untuk menghentikan perang. Jadi yang paling penting dari hasil kunjungan ke Moskow bukan hanya sekedar memenuhi keinginan dunia internasional
khususnya G20 untuk mengundang, untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian, tetapi untuk mendapatkan komitmen bagaimana menciptakan perdamaian itu dan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Rusia untuk menghentikan perang tanpa kehilangan kewibawaannya. Tadi yang juga menjadi catatan kita, mungkin ada gengsi atau bagaimana, tetapi kalau disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dari satu wilayah negara yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik di Eropa seperti Indonesia, ini merupakan satu peluang sebetulnya untuk Presiden Vladimir Putin untuk exit ya dari dilema hal-hal yang blunder yang sudah dia lakukan, misalnya pelanggaran hak asasi manusianya, penyerangan-penyerangan terhadap fasilitas sipilnya. Pada hari-hari Presiden Jokowi berada di Ukraina juga masih ada pengeboman terhadap Mall di Kremenchuk, ya kota kecil, saya tahu betul itu kota yang sangat damai. Seperti kota saya di Cirebon, tidak ada, saya tahu betul itu kota tidak memiliki tangsi militer, tidak memiliki pasukan di sana, ya kota kecil itu. Tiba-tiba sangat mengagetkan ya, mallnya dibom. Saya tahu persis di mana itu mall itu berada. Jadi inilah yang ditunjukkan oleh Rusia dan bisa dilihat langsung oleh Presiden Jokowi, sehingga Presiden Jokowi memiliki kekuatan moral, ya, kekuatan moral untuk menyampaikan bahwa perang ini telah menyengsarakan rakyat Ukraina dan harus dihentikan. Dan saya yakin ya dengan kunjungan Presiden Jokowi beserta Menteri Luar Negeri dan jajarannya yang melihat langsung bagaimana kondisi di Ukraina, semakin berada pada posisi yang on the track, bahwa politik luar negeri kita yang bebas aktif itu harus berada pada aras kebenaran dan penghormatan pada hukum-hukum internasional. Apa yang dilakukan oleh Rusia, kita harus berani mengatakan bahwa itu sesuatu yang keliru, dan Rusia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hal ini dengan menghentikan perang itu sendiri. Jadi pesan perdamaian sekali lagi kita tujukan kepada Rusia, dan peran-peran politik luar negeri Indonesia untuk menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian ini juga arahnya kepada Rusia. Hanya Vladimir Putin lah yang akan mampu menghentikan peperangan saat ini. Peperangan di wilayah Eropa, khususnya Ukraina bagian timur, maupun wilayah Eropa secara geostrategisnya akan berlangsung cukup panjang kalau memang Vladimir Putin tidak memiliki keinginan ya political will yang baik untuk menghentikan perang itu sendiri. Dia harus sadar kalau Vladimir Putin mencintai rakyatnya, rakyat Rusia, yang dari sanksi yang sudah diberikan cukup berat oleh negara-negara di dunia, dan Vladimir Putin juga sebagai bagian daripada masyarakat dunia, sebagai pemimpin negara yang besar masih ingin berperan dan memiliki posisi yang katakanlah terhormat di antara bangsa-bangsa lain. Dia harus mengikuti sebuah konvensi yang disepakati bersama, penghormatan terhadap integritas, penghormatan terhadap wilayah kedaulatan, penciptaan perdamaian dan kerjasama global. Tidak mungkin Rusia bisa bekerja sendiri membangun perekonomiannya dan peradabannya tanpa bantuan negara-negara lain di era globalisasi seperti sekarang ini. Jadi pesan Indonesia harus lebih substantif ditujukan pada Rusia, dan komitmen dari Vladimir Putin akan menunjukkan keberhasilan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Moskow. Oke, baik Pak Dino, cukupkah sampai bertemu dengan Presiden Zelensky dan juga Presiden Vladimir Putin? Atau Presiden Jokowi kalau memang serius atau benar-benar mau membawa misi perdamaian, ini setelah ini perlu membangun komunikasi dengan negara-negara yang lain, Amerika Serikat misalnya, atau China, atau Uni Eropa. Sejauh mana itu perlu dilakukan? Tapi dijawab nanti Pak Dino, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya masih bersama dengan Pak Dino Patijala dan juga Pak Yudi Krisnandi. Saya tadi terhenti di Pak Dino. Pertanyaannya soal sejauh mana setelah ini Presiden Jokowi perlu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang lain, Pak Dino. Dan itu harus seperti apa? Itu harus dibangun terutama dengan negara-negara yang punya peran atau aktor-aktor yang punya peran dalam upaya perdamaian atau di konflik Rusia-Ukraina ini. Kalau menurut saya setelah kembali dari Ukraina dan Rusia, Presiden perlu menelpon Sekjen PBB, Antonio Guterres, dan menelpon Presiden Turki Erdogan
dan juga Biden dan Presiden Xi Jinping ya, Presiden Amerika dan Presiden Tiongkok. Ini negara-negara yang punya andil ya dalam konflik di Rusia, dan juga dengan Presiden Ursula von Leyen, Presiden Komisi Eropa, Uni Eropa ya gitu. Jadi paling tidak harus itu. Kalau kita ingin menjadi pemain, network ini dijaga gitu ya. Nah, kemudian kedua, Presiden perlu meyakinkan bahwa ini bukan usaha sekali aja gitu ya, bukan hanya datang selesai kemudian urusan lain gitu. Perlu ada sustainability gitu ya. Jadi ini suatu hal yang terus menerus. Ingat, sewaktu kita menyelesaikan konflik Kamboja itu kan bertahun-tahun ya, dengan tim yang jelas, tim yang benar-benar diberikan dukungan yang penuh gitu. Nah, menurut saya Presiden juga perlu menunjuk seorang special envoy ya, untuk terus mengurus hal ini. Mungkin Profesor Yudi menurut saya yang terbaik gitu ya. Karena kalau diberikan kepada Menlu kan Menlu banyak urusannya gitu kan ya. Dan mungkin juga terlalu birokratis kalau dikasih ke Dirjen dan lain sebagainya. Perlu orang yang bisa full time fokus untuk terus melakukan follow up terhadap usaha Presiden ini. Ya, special envoy ini mengapa menjadi penting, Pak Dino? Karena yang tadi, biar ada perhatian yang fokus dan biar ada kelanjutannya gitu ya, yang bisa setiap kali terbang ke Ukraine, Moskow, Tiongkok dan lain sebagainya, dan punya dukungan politik yang jelas dari Presiden untuk melanjutkan usaha Presiden ini. Karena kalau nggak bisa terbengkalai, dan ini kan kita sering lihat ya, banyak MOU atau apa yang terbengkalai, banyak usaha diplomatik yang hanya sekali aja, tapi habis itu beralih kepada hal lain dan jadinya juga orang jadi lupa gitu ya. Baik. Jadi intinya perlu ada usaha yang sustain ya. Baik, Pak Dino, tapi di saat yang sama artinya upaya Presiden ini kemudian banyak mendapatkan apresiasi, tapi di saat yang sama kalau kemudian itu juga tidak memberikan dampak yang signifikan atau ya paling tidak dampak yang cukup lah dalam upaya perdamaian ini, ada pertaruhan citra Indonesia juga sebetulnya yang dipertaruhkan atau bagaimana, Pak Dino? Kalau menurut saya tidak juga, karena kalau kita lihat Sekjen PBB juga sampai sekarang nggak nembus kan, Turki juga nggak nembus. Ini suatu hal yang tidak mudah. Bahwasanya Indonesia sudah mencoba, itu sudah merupakan credit point yang diapresiasi orang. Yang penting adalah usaha ini harus sustainable gitu ya, jangan hanya sekali aja, tapi harus terus di follow up ya. Oke, dan kita dorong Pak Yudi Krisnandi menjadi special envoy. Bagaimana, Prof. Yudi? Mas Dino, penting menurut Anda special envoy ini? Penting, menurut saya ini gagasan yang spontan dan brilian, karena untuk menunjukkan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Kiev maupun di Moskow bukan sekedar sebuah simbolik, ya, bukan sekedar tata krama diplomatik, tetapi ada follow up dan kontinuitas dari hasil pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Vladimir Putin. Dan apapun hasilnya, seperti yang tadi saya sampaikan maupun Mas Dino juga sampaikan, bahwa ini bukan hal yang mudah ya untuk meminta komitmen Presiden Putin untuk menghentikan perang, ya, memahami kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya dalam konteks hukum internasional. Tetapi paling tidak kehadiran Presiden Jokowi ini sudah menunjukkan bahwa Indonesia mengambil peran dalam proses perdamaian, dalam proses menghentikan perang. Ini adalah sebuah legacy international step yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi. Tidak mudah itu perjalanan 12 jam dari Polandia ke Kiev, kembali lagi 12 jam lalu terbang ke Moskow ya, menghadapi tantangan yang tidak kecil. Tapi yang paling penting adalah apa yang dihasilkan setelah pertemuan di Moskow. Mudah-mudahan Vladimir Putin bisa memberikan komitmennya atas pesan-pesan yang disampaikan oleh dunia, khususnya oleh Presiden Ukraina Zelensky, untuk menghentikan perang dan menghentikan tragedi kemanusiaan di Ukraina. Itu yang paling penting. Baik, Pak Yudi, tadi setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, Presiden Zelensky menerima undangan untuk datang ke Bali di forum G20. Tapi kemudian ada yang menarik juga nih, Pak, bahwa ia akan melihat bagaimana situasi keamanan di negaranya dan komposisi peserta KTT. Menurut Anda, mengapa ini kemudian tidak langsung dijawab clear oleh Presiden atau oleh Ukraina bahwa akan hadir
di G20, tapi ada sejumlah pertimbangan-pertimbangan lain. Presiden Zelensky ini dengan negara Ukrainanya itu kan sedang meng-apply untuk menjadi permanent member dari European Union. Ya. Dan European Union ini bagian daripada G7. Dan atmosfer yang ada di G7 ini memang ingin memberikan sanksi ya kepada Rusia, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara politik atas kesalahan-kesalahannya yang tidak menghargai hukum internasional dan integritas wilayah Ukraina. Jadi Rusia itu sendiri kan anggota G8 tadinya dikeluarkan karena dia mencaplok Crimea. Sekarang kemudian dia melakukan kesalahan yang sama dan dia berada di G20. Ada pikiran-pikiran dari G7 untuk mengeluarkan Rusia exclude daripada G20. Nah dengan demikian Zelensky secara diplomatis ingin melihat dulu bagaimana gesture daripada Vladimir Putin untuk menangkap pesan-pesan perdamaian yang disuarakan oleh dunia dan keinginan Ukraina dan seluruh dunia untuk menghentikan perang yang saat ini sedang dibawa oleh Presiden Jokowi itu responnya seperti apa. Apabila responnya positif, maka Presiden Zelensky pun tidak memiliki keraguan, tidak hanya sekedar untuk hadir secara virtual, tetapi hadir secara fisik. Namun demikian, tentu kehadirannya secara fisik itu sangat tergantung dari komitmen yang diberikan oleh Vladimir Putin untuk menciptakan perdamaian dan penghentian perang terhadap Ukraina. Jadi ini adalah satu sinyal bahwa sebenarnya Presiden Zelensky dia ingin sekali hadir. Tetapi kalau secara fisik dia hadir bersama Vladimir Putin, harus ada komitmen bahwa perang ini akan dihentikan. Begitu menurut saya. Baik, menarik. Saya ke Pak Dino terakhir. Apa cara atau apa pendekatan yang menurut Pak Dino tepat atau bisa diambil oleh Presiden Jokowi? Ini kan karena tengah akan bertemu dengan Vladimir Putin ya, untuk meyakinkan Putin, tapi di saat yang sama tidak mengurangi kewibawaannya. Apakah banyak yang mengatakan ada pendekatan ekonomi lah atau pendekatan yang lain? Menurut Anda bagaimana, Pak Dino? Jadi terakhir saya berada satu ruangan dengan Presiden Putin itu yang menarik itu emang benar orang bilang pandangan matanya itu seperti laser gitu ya. Jadi kalau dia natap orang itu kayak kita merasa dia laser gitu ya, sangat tajam sekali gitu, right? Presiden Jokowi harus balik menatap mata Presiden Putin dan menyatakan bahwa langkah Anda itu melakukan invasi ini menyusahkan semua orang, seluruh dunia, termasuk negara saya. Jadi saya tuh yang berada di belahan dunia lain disusahkan oleh langkah Anda, padahal kita adalah mitra strategis. Jadi kita harus benar-benar mengambil langkah serius untuk mengakhiri perang ini. Dan Presiden Jokowi juga bisa bilang ke Presiden Putin, percayalah Anda tidak akan menang. Tidak akan sekuat apapun Rusia tidak akan bisa menaklukkan Ukraina dan menguasai Ukraina secara permanen gitu. Karena coba kalau dia masuk ke Ukraina, taruhlah dia menang di Ukraina, dia mau gimana? Kan nggak mungkin dia bikin pemilu, karena kalau bikin pemilu pasti kalah. Pemerintahan boneka yang ditunjuknya pasti akan didemo orang setiap hari. Ya, dan apa yang terjadi di Afghanistan akan terjadi lagi di Ukraina, di mana akhirnya Uni Soviet tidak tahan di Afghanistan ya karena perlawanan politik dan militer ya dan sosial. Di Ukraina akan lebih intens lagi karena jumlah senjata yang akan diberikan oleh NATO kepada rakyat akan tidak bisa kewalahan pasti Rusia gitu ya. Ya. Menarik, sayangnya durasi kita terbatas Pak Dino dan juga Pak Yudi, tapi ini sangat perbincangannya sangat menarik di tengah upaya Indonesia untuk membawa misi perdamaian dan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin. Sekarang mari kita akan lihat bagaimana nanti pertemuan akan berlangsung antara Presiden Jokowi dan juga Presiden Vladimir Putin. Terima kasih banyak Pak Dino, Pak Yudi Krisnandi, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Profesor Mas Dino. Keep in touch. Sampai ketemu lagi. All the best. Sama-sama. Terima kasih.